alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini konten setelah ucapan Bismillahirrahmanirrahim dari suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada pelajaran penting untuk kita semuanya, bahwa seorang pemimpin hendaknya bisa memerankan atau mengambil pendapat atau bermusyawarah atau juga minta fatwa atau petunjuk arahan dari para pembesar atau orang-orang yang dipercaya bisa mengelola pemerintahannya. Jadi ini bentuk dialog yang juga menjadi kebiasaan kita semuanya, disyariatkannya musyawarah gitu ya. Jadi dikumpulkanlah sampai kemudian ada dialog dan sebagainya. Meskipun kemudian mungkin keputusan akhirnya akan ada pada pemimpin suatu negara, tapi akan boleh jadi ada pendapat-pendapat yang lebih tepat dalam mengambil sikap, maka itu diperlukan. Baik, di lain sisi juga kita juga ketahui Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan makhluk-makhluk yang lain juga, sebagaimana yang kita ada pelajari bahwa hendaknya kita bisa menguasai bahasa lain, dan dalam hubungan luar negeri seorang pemimpin negara hendaknya memiliki kepiawaian untuk bisa berkomunikasi dengan negara-negara lain atau pemimpin negara-negara yang lain, sehingga memiliki memiliki harga diri di hadapan masyarakat dunia gitu. Baik, kemudian lanjutkan dengan tadi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan juga betapa Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun belum begitu dikenal oleh Bilqis, tetapi dari suratnya saja sudah menggetarkan hati Bilqis. Itu suatu spiritual, ruhiyah dan ruhaniyah dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang disampaikan dalam surat yang singkat, padat, tapi langsung bisa mempengaruhi orang yang menerima surat itu. Dan harusnya pun kita demikian, meskipun menyampaikan pesan secara singkat, tapi tepat mengenai sasaran dan kemudian bisa memberikan manfaat dan berpengaruh pada orang lain. Yang lain juga kita hendaknya bisa perhatikan ketika memulai pekerjaan, hendaknya kita sertakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi amalan sehari-hari kita dalam berbagai aktivitas kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena semua yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam keseharian kita tidak lepas dari bentuk kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu isi suratnya adalah ini bagaimana para penguasa mengirim surat ya, yaitu alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Pendek tapi mengena ini. Allah itu berasal dari dua kata, an dan la. Ya. Hendaknya jangan. Hendaknya la, al digabung menjadi Allah. Ya. Janganlah. Hendaknya jangan ta'lu. Ta'lu ini lanya larangan. Ta'lu dari kata ala, artinya tinggi, merasa tinggi, sebagaimana di surah Al-Qasas, atau juga dimaknai dengan sombong, bahwa Fir'aun itu ala fil ard. Fir'aun merasa hebat, merasa membanggakan diri, menyombongkan diri di muka bumi. Maka di sini disebutkan alla ta'lu, jangan merasa tinggi, jangan merasa berlaku sombong. Dan yang khitab, yang diajak bicara ini bukan lagi Bilqis, tetapi
tapi Bilqis dan semua pembesar kerajaan itu, bahkan semua penduduk negeri Bilqis semuanya, alla ta'lu. Maka di sini diungkapkan dengan kalian. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya di sini kata engkau, mungkin kata engkau ini kurang mewakili wawu jamak ini, karena ta'lu itu engkau, kalian jamak. Jadi kalau Bapak Ibu baca terjemah mungkin akan terasa janganlah engkau berlaku sombong, engkaunya itu seolah-olah Bilqis. Padahal di sini Allah ta'lu kalian. Kalian itu jamak, bukan hanya Bilqis tapi juga penduduk negerinya. Alayya, jangan merasa tinggi melebihi di atasku. Alayya. Ya, wa'tuni, wa dan itu, datanglah kalian itu ni kepadaku. Jadi wa'tuni itu dan, datanglah kalian, wawunya wawu jamak. Jadi wa ini dan. Iti itu datanglah, perintah. Wawunya wawu jamak, kalian, karena perintah untuk orang kedua. Ni ini nunnya nun wikoyah, nun preventif, yaknya ku. Dan datanglah kalian kepadaku, gitu ya. Jadi datanglah kepadaku, yang diperintah oleh yang diminta untuk datang siapa? Kalian. Jadi bukan hanya Bilqis tapi juga para penduduk atau juga pembesar kerajaan Bilqis. Waktu ini muslimin, ini keterangan keadaan muslimin sebagai orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bagaimana berkuasanya beliau, tapi tidak lupa bahwa sungguhnya itu didasari oleh Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa yang disampaikan oleh para ulama kita semuanya, karena Kitabu Sulaiman wajizan. Bahwasanya suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu wajiz, singkat padat. Wajiz, singkat dan padat. Li'anna dzalika ansab fi bimukhatabati man la yuhsinu lughatal mukhatib. Kenapa diungkapkan secara singkat dan padat? Karena itu lebih relevan. Ansab, lebih relevan terhadap lawan bicara, mukhatabah. Lebih relevan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang kedua yang la yuhsinu lughatal mukhatib, yang ia tidak menguasai bahasa orang yang menyampaikan pesan. Jadi to the point aja gitu, nyampaikannya singkat, padat, tidak bertele-tele. Kenapa? Karena itu ya lebih relevan, lebih relevan ketika orang yang diajak bicara tidak banyak tahu bahasa orang yang menyampaikan itu. Ya, jadi kalau disampaikan panjang lebar malah nggak paham, malah boleh jadi maknanya menyimpang. Maka disampaikan dengan singkat supaya dia langsung paham. Fayaqtasiru lahu 'ala al-maqsudi liimkani tarjamatihi wa husuli fahmihi fa ahata kitabuhu bil maqsud. Sehingga fayaqtasiru lahu 'ala al-maqsud. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengqasarnya, menyingkatnya sebagaimana yang ia maksudkan, sebagaimana yang ia jadikan target tujuan dari penulisan surat itu, liimkani tarjamatihi, supaya memungkinkan untuk diterjemahkan, wa husuli fahmihi, dan diraihnya pemahaman dari kalimat yang terjemah yang singkat itu, fa'ahata kitabuhu bil maqsud, sehingga suratnya itu bisa mengcover apa yang dimaksud dari surat tersebut. Wa huwa tahdhiru, isinya apa tadi? Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin itu isinya adalah tahdhir malikati Saba. Ini ancaman terhadap penguasa Saba, terhadap Ratu Saba, min an tuhawila at-taraffu'a 'alal khudu'i ila Sulaiman wa ta'ati lahu. Jadi ancaman agar jangan coba-coba merasa tinggi, taraffu'.
merasa hebat, merasa lebih daripada Nabi Sulaiman. Ya, antuhawil at-tarafu' al-khudu' ila Sulaiman. Dan kemudian juga dari situ harapannya dia akan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, akan taat mengikuti apa yang dititahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, kama kana sya'nul mulukil mujawirina lahu bi Misra was Sura wal Iraq. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para penguasa yang ada di sekitar di sekitar kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, baik itu di Mesir atau di Suar. Suar itu kalau tidak salah ini sebuah tempat di Oman, ya, di Oman, bukan Amman, Oman, dan Irak. Dan Irak, di tiga tempat ini juga punya kebiasaan yang serupa dengan ini. Wallahu a'lam. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Imam Ar-Razi menyampaikan bahwa annal anbiya alaihimussalam, bahwa sesungguhnya para nabi, para nabi la yutiluna, tidak biasa menyampaikan pesan-pesan itu bertele-tele atau panjang lebar gitu ya. Bal yaktasiruna 'alal maqsud, akan tetapi mereka para nabi itu biasa menyampaikan pesan secara singkat, langsung pada apa yang dimaksud. Jadi to the point, langsung apa maksudnya. Wa hadzal kitabu, dan kitab atau surat ini mustamilun ala tamamil maqsud, dan surat atau kitab yang dikirimkan kepada Bilqis itu mustamilun ala tamamil maqsud, ya, mencakup secara sempurna apa yang dimaksud dari surat ini. Wa dzalika li'annal matluba minal khalqi immal ilmu, ya, karena yang diharapkan dari makhluk itu adalah immal ilmu awil amalu wal ilmu muqaddam, ya, kemungkinan yang diharapkan, yang dituntut dari kita semuanya adalah al ilmu wal amal, al ilmu awil amal. Jadi kemungkinannya adalah mengilmui atau mengamalkan, ilmu atau amal. Wal ilmu muqaddamun 'alal amal, dan ilmu itu lebih dikedepankan daripada amal. Jadi ilmu didahulukan atas amalan. Jadi sebelum mengamalkan suatu pekerjaan, amalan, maka ilmu dulu. Faqauluhu bismillahirrahmanirrahim mustamilun 'ala itsbatis shani' subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan Nabi Sulaiman bismillahirrahmanirrahim itu mencakup pengokohan penetapan as-shani', Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, wa itsbati kaunihi aliman, dan juga dari bismillahirrahmanirrahim itu, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dia juga menetapkan juga bahwa Allah itu alim. Bismillahirrahmanirrahim juga ada makna bahwa Allah itu maha mengetahui, qadiran, Allah Subhanahu wa taala juga maha kuasa, hayyan, Allah Subhanahu wa taala maha hidup, muridan, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dituju, yang tempat meminta, hakiman, zat yang maha hikmah, zat yang maha bijaksana, rahiman, yang maha penyayang. Dari bismillahirrahmanirrahim ada beberapa poin tadi itu. Wa amma qauluhu, adapun perkataannya alla ta'alu alayya fahuwa nahyun 'anil inqiyadi li ta'atin nafsi. Ini adalah ancaman agar tidak, ya, ini bahwa nahyun 'anil inqiyadi li ta'atin nafsi. Jadi larangan untuk tunduk kepada menaati diri sendiri atau mengikuti hawa nafsu, awat takabbur, mengikuti hawa nafsu atau juga takabur. Jadi alla ta'lu alayya, ini ada ungkapan larangan untuk menaati diri sendiri, mengikuti hawa nafsu, atau bahkan terjerumus pada sifat sombong, takabur. Wal iyad billah. Jadi ini beberapa poin pentingnya. Waktu ini muslimin fal muradu minal muslim, yang dimaksud dengan muslim itu sebagaimana disampaikan oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib beliau di halaman 555 dari jilid 24-nya. Apa yang dimaksud dengan muslimin adalah minal muslim, dari kata al-muslim, yang muslim dari kata aslama, artinya berserah diri.
Aslama yuslimu, orangnya muslim, orang yang berserah diri. Kita sebagai muslim, orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Immal munqadu awil mu'min. Pilihannya antara untuk merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita dan mengimaninya. Fa thabata anna hadzal kitab ala wajazatihi yahwi kullama la budda minhu fid dini wad dunya. Kata Imam Fakhrul Razi, dari surat yang sampai kepada Bilqis, meskipun hanya singkat, itu mencakup semua hal yang memang menjadi sesuatu yang harus dalam masalah agama, fid dini wad dunya, dalam masalah agama dan dunia. Dari Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, mencakup dunia dan akhirat tadi itu. Fal ityanu bil ma'muri bihi fi qawlihi ta'ala wa'tuni muslimin huwa ityanun majaziyun mithlu ma yuqalu ittabi' sabili. Jadi datanglah kepadaku muslimin itu sebenarnya majazi. Sebenarnya bukan hakikatnya datang kepada Nabi Sulaiman berserah diri, tapi sesungguhnya yang diharapkan adalah ya masuk Islam saja, jadi tidak diminta datang semuanya kepada Nabi Sulaiman. Datang secara hati, memeluk Islam, mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti ittabi' sabili, ikutilah jalanku, bukan berarti ikuti dari belakang kita, tapi mengikuti bagaimana agama Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai orang yang muslim. Baik, muslimina mustaqun min aslama idza taqalladal Islam. Jadi muslimin itu berasal usul dari kata aslama. Aslama kata kerja bentuk lampau, yuslimu kata kerja bentuk sekarang mudhari dan akan datang, dan orangnya adalah muslim, orangnya muslim. Kata dasarnya atau kata asal usulnya Islam. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslim, orangnya muslim. Wa itlaqu ismil Islam ala dini, dan kata Islam itu biasa digunakan untuk menunjukkan agama Islam. Ya dulu ala anna Sulaiman, menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam annama da'a malikata Saba, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu mendakwahi Ratu Saba, Bilqis itu, wa qaumaha, dan kaumnya, ila nabdis syirk, untuk membatalkan, menolak, menjauhi perbuatan syirik. Juga wal-i'tiraf lillahi bil ilahiyati wal wahdaniyah. Juga mengakui Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah zat yang patut satu-satunya yang boleh disembah sebagai ilah, wal wahdaniyah, juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walam yad'uhum ila ittiba'i syariati Taurah. Tidak mengajak mereka untuk mengikuti syariat Taurat, tapi mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahum ghairu mukhatabina biha. Wa amma karena tidak diajak untuk berdakwah, mengajak mereka kepada Taurat. Wa amma da'watuhum ila ifradillahi bil ibadati wal i'tiraf lahu bil wahdaniyati fil ilahiyati fadzalika mimma khataballahu bihi al bashar kullahum. Karena mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan konten yang disampaikan oleh para nabi, para penerus nabi dan rasul, dan disampaikan kepada seluruh manusia semuanya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'a dzalika fihim min ahdi Adam, dan itu telah menyebar menjadi syiar bersama dari masa Nabi Adam alaihissalam, wa Nuh, wa Ibrahim, Nabi Nuh, Ibrahim, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana dzalika 'inda qauli ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang beragama Islam. Wallahu a'lam. Sepertinya, beberapa lagi saya selesaikan ya, beberapa slide lagi. Jama'a Sulaiman baina da'watiha ila musalamati wa ta'ati dzalika wa tasarruf.
Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam menggabungkan dua hal dalam dakwahnya mengajak Bilqis itu. Yang pertama ada dua sifat. Yang pertama dengan tasarruf perilaku atau kebijakan sebagai raja, wa baina da'wati qaumiha ila tiba'i dini tauhid. Yang kedua mengajak kepada agama tauhid. Yang pertama tadi kan mengajak mereka agar tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu sebagai tasarruf, sebagai kebijakan beliau sebagai raja. Kemudian beliau mengajak mereka kepada agama tauhid, dan ini merupakan tasarruf bin nubuwah. Ini merupakan tindakan perilaku atau kebijakan karena sebagai nabi. Li'anna nabiyya yulqil irsyada ilal huda haitsuma tamakkana minhu. Karena nabi bagaimanapun keadaannya, apapun pekerjaannya, semuanya memberi petunjuk, memberikan bimbingan untuk juga menegakkan agama Islam ini, mengajak kepada kebenaran bagi semua makhluknya. Apapun dilakukan semuanya untuk memberi petunjuk pada manusia dan makhluk yang lainnya. Wa alla ta'alu alayya nahyun mustamilun. Nah, di alla ta'alu alayya ini ada larangan musta'malun fit tahdid. Ini ada ancaman di dalamnya. Walidzalika atba'athu malikatu saba biqauliha ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Karena itu nanti ayat berikutnya disebutkan wahai para pembesar aftuni fi amri. Tolong berikan fatwa, pendapat terhadap perkara yang sedang aku hadapi ini. Baik, jadi di kalimat innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin, ada beberapa poin. Bada'a birrahmah, yang mulai dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa tsanna bil izzah wal karamah, dan kemudian diungkapkan yang kedua diungkapkan ada izzah dan karamah, ada kekuasaan dan kemuliaan, dan yang ketiga dakwah wal istislam lillahi ta'ala. Yang ketiga mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-31, dan insyaallah nanti pertemuan berikutnya mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa melanjutkan ke bagaimana Bilqis mengambil respon dari para pembesar kerajaan tersebut, dan apa yang akan terjadi, bagaimana sikap Bilqis. Dan telah saya sebutkan bahwa Bilqis itu orang yang cerdas. Satu sisi di beberapa ayat berikutnya ketika Nabi Sulaiman mengujinya, tapi juga di sini kita akan lihat bagaimana kecerdasan Bilqis ketika Nabi Sulaiman diuji oleh Bilqis. Jadi di bagian akhir Nabi Sulaiman menguji Bilqis, di sini nanti kita akan lihat bagaimana Bilqis menguji Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga Allah karuniakan usia panjang dan barokah kepada kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.